Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berikut kita simak alur cerita Battleground The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiaoyan sekali lagi tinggal selama setengah hari di dalam pegunungan yang dalam setelah menghindari pencarian lelaki tua berjubah hitam itu. Baru setelah itu dia menunjukkan sayap awan itu dan kembali ke akademi dalam dengan hati yang rileks. Dengan bantuan langit yang terbit, Xiaoyan sekali lagi berhasil menyingkirkan orang-orang bisil yang ingin menantangnya. Dia memasuki Pansgate dan kembali ke pavilion rumah. Namun, ketika dia membuka pintu dan masuk, sosok putih tiba-tiba melintas di depannya, menyebabkan dia buru-buru mengambil langkah mundur dengan hati-hati. Dia memfokuskan matanya dan melihat, dan tanpa sadar sedikit tertegun. Sosok putih di depannya ini sebenarnya yang disebut peringkat pertama di peringkat kuat avatan binatang ajaib dia. Pada saat ini, gadis kecil berpakaian putih sedang menatap Xiaoyan di pintu masuk dengan tatapan penuh antisipasi. Matanya yang hitam pekat penuh dengan keinginan. Wuhuk, Dian, kenapa kamu datang? Xiaoyan merilekskan hatinya yang tegang. Dia mengeluarkan batu kering sebelum mengusap kepala kecil Dian. Setelah itu, dia pindah ke samping dan memasuki ruangan. Saat memasuki ruangan, dia menemukan bahwa Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao hadir. Pada saat ini, mereka bertiga menggunakan tatapan aneh untuk menatapnya. Saya telah memakan semua danwan yang telah Anda bantu saya perkuat. Dian seperti pengikut saat ini, mengikuti di belakang tubuh Xiaoyan. Wajah kecilnya sedikit merah saat dia berbicara dengan sikap malu. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat dingin ketika dia mendengar ini. Anak kecil ini memang layak memiliki konstitusi magikal beas. Dia benar-benar bisa mengkonsumsi semua yaowan yang mengandung efek obat yang liar dan kejam dalam beberapa hari. Berdasarkan pengetahuan Xiaoyan tentang dia, kemungkinan yang terakhir telah memakan orang-orang yaowan itu seolah-olah itu adalah permen. Xiaoyan dengan cepat masuk ke aula dan mendengar Hu Jia dengan tenang bergumam, siapa gadis kecil ini? Dia tiba-tiba datang dan menemukan Pansgate kami pagi ini dan memberitahu kami bahwa dia ingin menemukan Anda. Ketika dia mendengar bahwa Anda tidak ada, dia hanya duduk dan tidak pergi. Wajah mungilnya sangat sedingin es sehingga menakutkan. Pihak lainnya adalah seorang gadis kecil, jadi tidak baik bagi kita untuk menggunakan kekerasan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dengan senyum pahit, dia berkata, untungnya, kalian semua tidak menggunakan kekerasan. Jika tidak, seluruh pavilion ini akan dirobohkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Hao dan Hu Jia di samping agak tercengang saat mereka memandangi gadis kecil yang wajah sedingin esnya telah mencair sejak Xiaoyan muncul. Gadis kecil yang imut benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Meskipun gadis kecil ini mungkin masih sangat muda, tubuhnya tampaknya mengandung kekuatan yang sangat besar. Jika dia benar-benar bertarung, hampir tidak ada orang di sini yang bisa menanganinya. Sun Er di samping tidak terlalu terkejut. Dengan mendengar kata-katanya ini, tampaknya dia samar-samar merasakan kekuatan Dian. Xiaoyan agak terkejut saat menatap Sun Er. Kepekaannya ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Dadoushi. Namun, ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mengalami kemisteriusan Sun Er. Oleh karena itu, kejutan itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang dengan cepat. Hu Jia dan Wu Hao bertukar pandang satu sama lain. Mereka tanpa sadar bergumam, itu tidak mungkin, kan? Dia hanya semudah ini. Anda tidak bisa hanya melihat di permukaan segalanya. Xiaoyan tersenyum. Dia juga merasa terkejut ketika dia mengetahui Dian memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda sebelum dia memastikan identitasnya. Oleh karena itu, dia memahami emosi Hu Jia dan Wu Hao saat ini. Xiaoyan duduk di kursi. Dia tiba-tiba tidak bisa menahan rasa lelah. Matanya menyipit saat dia mengusap dahinya dengan jari-jarinya. Mengamati Yao Lao yang menyempurnakan pil roh tanah beberapa hari terakhir ini juga telah menghabiskan banyak energinya. Jepret, gelombang suara menabrak tiba-tiba terdengar tepat saat Xiaoyan berhasil duduk. Dia membuka matanya dengan tidak yakin, hanya untuk melihat bahwa meja itu penuh dengan bahan obat. Dian di samping meja memakai cincin di jari kelingkingnya. Inilah yang diminta lelaki tua penjaga gudang obat itu untuk saya berikan.
Dia berkata bahwa ramuan obat ini disiapkan oleh beberapa tetua Liu. Masalah ini jelas bukan tujuan utama Dian. Karena itu, setelah dia membuang semua ini, dia segera mengeluarkan ramuan obat kental berwarna merah muda yang terlihat seperti akar tanaman. Matanya yang hitam pekat menatap Xiao Yan dengan penuh antisipasi. Dia menggunakan suara lembut dan berkata, "Selain itu, kamu telah mengatakan bahwa aku bisa datang dan mencarimu setelah aku selesai memakan semua yaowan." Xiao Yan melirik bahan obat di atas meja dan secara acak melihatnya. Dia mengangguk sedikit. Penatua Liu itu tidak terlalu pelit dalam hal ini. Harus ada 3 set bahan di antara bahan obat di sini. Jelas dia juga khawatir tingkat kegagalan Xiao Yan akan terlalu tinggi. Karena itu, dia mengatupkan giginya dan mencabut sedikit lagi. Yang dia harapkan hanyalah Xiao Yan akan berhasil memperbaiki 1 pil kekuatan naga di antara 3 set bahan pil obat ini. Xiao Yan hanya menerima akar itu seperti bahan obat dari tangan Dian setelah melihat bahan obat lainnya. Dia membalikkannya dan melihat dan tidak bisa menahan nafas. Dia mengenali hal ini. Ini adalah sejenis bahan obat langka yang disebut Fire Spirit Root. Itu berisi energi afinitas api yang kaya di dalamnya. Bahkan dia sendiri tanpa sadar tertarik padanya. Orang ini benar-benar menyebalkan yang merusak bahan obat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Elder Hao pasti akan marah sampai mati olehmu. Omong kosong. Bahan obat ini adalah sesuatu yang saya temukan sendiri di pegunungan yang dalam. Sejak awal, saya memiliki semacam perasaan khusus untuk benda-benda spiritual alami ini. Aku tidak mencurinya dari orang tua itu. Mata besar hitam pekat Dian menyipit saat dia dengan marah menanggapi setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akal khusus. Hati Xiao Yan tanpa sadar bergerak sedikit ketika dia mendengar kalimat ini. Dian ini awalnya adalah binatang unik dari zaman kuno. Apakah dia memiliki perburuan harta karun alami seperti bakat? Mata Xiao Yan diam-diam menjadi sedikit lebih cerah. Jika ini masalahnya, apakah keberadaan anak kecil ini tidak hanya seperti mangkuk yang mengumpulkan harta? Dengan rasa misterius miliknya, niscaya akan menghemat banyak masalah jika seseorang ingin mencari objek spiritual alami di dalam pegunungan yang dalam. Kamu bisa merasakan ramuan obat yang terkubur jauh di dalam tanah. Sun Er di samping juga agak terkejut saat dia bertanya. Dian melirik Sun Er. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan sedikit ketakutan untuk kakak perempuan yang cantik ini. Oleh karena itu, kata-katanya tidak tampak dingin. Secara alami aku tahu di mana pegunungan dalam akademi dalam menyembunyikan obat. Namun, sebagian besar obat dilindungi oleh magical beas yang kuat. Misalnya, kera langit iblis salju di gunung yang dalam itu pasti menjaga sesuatu yang baik. Namun, saya telah dipukuli olehnya dan dipaksa kembali selama beberapa kali saya pergi ke sana. Kemudian, saya bertemu dengan seorang wanita di akademi dalam yang memiliki rambut berwarna perak. Dia tampak menyenangkan untuk dilihat jadi aku memberitahunya tentang hal yang Snow Demon Sky Ape lindungi. Saya ingin tahu apakah dia berhasil. Dia berkata bahwa dia bahkan akan memberi saya bagian jika dia melakukannya. Ekspresi beberapa orang di dalam aula memiliki berbagai jenis perubahan saat kata-kata ini keluar dari mulut Dian. Hu Jia dan Wu Hao memiliki mata yang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Dian. Mereka tentu pernah mendengar nama Snow Demon Sky Ape. Sungguh tak terduga bahwa gadis kecil ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan binatang buas seperti itu. Hampir tidak ada orang yang memiliki kekuatan seperti itu bahkan di seluruh akademi dalam. Sungguh tidak terduga bahwa alasan Han Yue mengetahui bahwa susu inti pendinginan tubuh bersembunyi di lembah gunung sebenarnya karena Dian telah memberitahunya tentang hal itu. Masalah ini sangat menarik. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Seorang wanita yang memiliki rambut berwarna perak. Sepertinya hanya ada Han Yue di dalam akademi dalam ini, kan? Dian, kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Mata Xiao Yan berputar. Senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia mengajukan pertanyaan kepada Dian. Apa yang kamu rencanakan? Dian segera mundur selangkah dan dengan hati-hati bertanya saat melihat senyum Xiao Yan. Saya bisa mengesampingkan semuanya dan membantu Anda memperbaiki lagi setelah Anda menghabiskan semua danwan Anda di masa depan. Xiao Yan tersenyum dan berkata,
Namun, saya memiliki syarat pertukaran. Anda harus mengikuti saya ketika saya harus memasuki pegunungan yang dalam untuk mencari bahan obat. Sebagai seorang alkemis, kebutuhannya akan bahan obat yang berharga adalah keinginan yang lebih besar dari apapun. Selain itu, harta karun Dian mencari bakat tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang sangat besar terhadapnya. Anda ingin saya membantu Anda mencari bahan obat. Meskipun Dian masih muda, dia tidak bodoh. Oleh karena itu, dia segera memahami niat Xiao Yan. Membantu Anda menyempurnakan bahan obat juga menghabiskan banyak kekuatan. Anda tidak bisa membiarkan saya melakukannya secara gratis kan? Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata. Dian mengerutkan kening. Dia mempertimbangkan ini cukup lama sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Dia bergumam, terserah kamu. Bagaimanapun, saya hanya akan membawa Anda untuk mencari bahan obat. Anda harus menangani diri sendiri jika bertemu dengan Magical Beast yang menjaga bahan obat. Tentu saja, mungkin juga jika Anda benar-benar ingin saya berakting. Namun, Anda harus memberi saya hadiah. Xiao Yan mengangguk. Dia menempatkan tumpukan besar bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melambaikan Fire Spirit Root di tangannya ke arah Dian dan berkata, saya akan membantu Anda memperbaiki hal ini malam ini. Anda bisa datang dan mengambilnya besok. Tidak, aku akan menunggumu di sini. Dian buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata saat dia mendengar ini. Terserah kamu, Sun Er, atur tempat untuknya. Saya benar-benar terlalu lelah setelah beberapa hari terakhir ini dan perlu istirahat sebentar dulu. Xiao Yan mengangguk dengan acuh tak acuh sebelum menginstruksikan Sun Er. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Xiao Yan yang telah berbalik dan pergi ke lantai berikutnya. Mulutnya bergerak sedikit, sikapnya di mana dia ingin berbicara hanya untuk menghentikan dirinya sendiri sepertinya menyiratkan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan pada Xiao Yan. Namun, sesaat kemudian, itu berubah menjadi desahan lembut. Dia menunduk dan tersenyum pada Dian di sampingnya. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Hujia dan Wu Hao dan membawa Dian ke sebuah ruangan. Malam menutupi seluruh akademi dalam. Kilatan cahaya sesekali mengeluarkan sedikit kegelapan. Sun Er berdiri dengan sikap ramping dan elegan di dekat jendela di sebuah ruangan di dalam paviliun rumah. Cahaya bulan yang lemah menembus jendela dan menyelimuti tubuhnya yang halus, ramping, dan indah. Rambut hitamnya tertiup angin, memberinya sikap yang bersemangat. Bayangan gelap tiba-tiba bergoyang di titik gelap di dalam ruangan yang sunyi. Akhirnya, dia diaglomerasi menjadi sosok manusia tua. Xiao Jie, sosok manusia muncul dan dengan hormat membungkuk pada Sun Er. Dari penampilannya, orang ini adalah Ling Ying. Info Mimin. Xiao Jie, nona atau wanita muda dari keluarga kaya atau berkuasa. Oling, katakan saja padaku jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan. Sun Er berbalik, senyuman tipis muncul di wajahnya yang indah dan tanpa celah saat dia berbicara dengan lembut. Ling Ying sedikit ragu saat mendengar ini. Tatapannya menatap wajah Sun Er. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata dengan lembut. Nona kecil, kepala klan telah mengirimkan perintah. Tubuh indah Sun Er yang lurus di bawah sinar bulan, bergetar lembut dengan cara yang tidak terlihat saat suara Ling Ying terdengar. Suara wanita muda itu tampak sedikit dingin di bawah penutup sinar bulan. Masalah kepala klan-klan Xiao hilang telah menyebar ke klan. Ling Ying menatap Sun Er sambil berkata sambil tersenyum pahit. Saat ini, klannya sedikit kacau. Hilangnya Xiao Zhan juga bisa berarti bahwa bagian dari kunci milik klan Xiao juga ikut menghilang bersamanya. Xiao Jie juga tahu betapa seriusnya pandangan klan itu. Apakah klan mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan paman Xiao Zhan? Sun Er mengerutkan alisnya sedikit sebelum tiba-tiba bertanya beberapa saat kemudian. Mereka sudah mulai menyelidiki, namun, mereka tidak punya berita untuk saat ini. Satu-satunya yang tahu tentang detail hilangnya Xiao Zhan mungkin adalah tetua pertama dari Mystic Cloud Sekte yang mengejar saat itu. Sayangnya, Xiao Yan telah membunuhnya karena amarahnya. Ling Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan GG sangat menghargai paman Xiao Zhan. Xiao Zhan dikejar oleh Mystic Cloud Sekte sampai akhirnya dia menghilang. Xiao Yan secara alami sangat marah sampai dia kehilangan sedikit alasannya. Sun Er menghela nafas.
Segera, dia mengubah topik dan berkata, ceritakan tentang perintah ayah dulu. Kepala klan mengatakan jika Xiao Jie nona muda terus tidak dapat menemukan bagian kunci itu, kamu harus segera kembali ke klan. Karena, kuncinya telah hilang setelah hilangnya Xiao Zhan, tidak perlu membuang waktumu untuk tuan muda Xiao Yan. Ling Ying berkata dengan lembut, Xiao Jie nona muda, dengan penolakanmu yang berulang kali untuk kembali dan tinggal bersama tuan muda Xiao Yan, kepala klan mungkin telah menebak sesuatu secara samar. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan ini. Ada beberapa sesepuh di klan yang juga berpikir seperti ini. Merpetik terbalik Eka pikir tuan muda Xiao Yan tidak layak untukmu. Wajah Sun Er tenang, wajahnya bahkan tidak bergerak sedikit pun karena ini. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan acuh tak acuh, mereka secara alami akan tahu apakah dia layak untukku di masa depan. Namun, Anda tidak bisa menunggu sampai masa depan. Xiao Jie seharusnya sudah kembali ke klan saat tuan muda Xiao Yan meninggalkan kota Wutang saat itu. Anda telah menyeret masalah ini selama 3 tahun. Ada peningkatan jumlah ketidakpuasan di dalam klan. Lagi pula kepentinganmu bagi klan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan nona muda dan tuan muda cabang lain. Ling Ying berkata dengan lembut, oleh karena itu, kali ini, kepala klan telah mengeluarkan perintah yang ketat. Jika Anda tidak kembali dalam waktu 1 bulan, mungkin ada orang dari klan yang akan datang secara pribadi. Xiao Jie sepertinya tidak ingin membiarkan tuan muda Xiao Yan berhubungan dengan klan, bukan? Anda harus tahu dengan jelas bahwa kekuatan tuan muda Xiao Yan saat ini tidak memberinya kualifikasi sedikit pun untuk dipandang serius oleh klan. Bagian belakang gigi Sun Er menggigit bibir bawah merahnya. Dia mengepalkan tangannya yang halus. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk. Ah, aku tahu. Meskipun dia sudah tahu di mana bagian yang disebut dari kunci milik klan Xiao itu, dia tidak mengungkapkannya. Ini karena dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan pasti akan menghilang jika berita ini disebarkan ke klan. Ling Ying menghela nafas tanpa daya saat dia menatap wajah cantik Sun Er yang setenang air. Dia memutar tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam buram sebelum bergegas menuju kegelapan. Akhirnya, dia sedikit bergoyang dan menghilang. Lama setelah Ling Ying menghilang sebelum Sun Er perlahan-lahan menggerakkan langkahnya dan muncul di depan jendela. Dia menatap langit malam yang luas, dan kepahitan samar tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah memiliki keraguan sedikit pun tentang potensi Xiao Yan. Bahkan selama dia jatuh menjadi cacat dari seorang jenius saat itu, dia juga percaya bahwa dia cepat atau lambat sekali lagi akan berdiri di puncak di mana orang lain memandangnya. Namun, seorang jenius masih hanyalah sebutir biji-bijian di lautan luas di depan faksi itu yang begitu besar hingga membuat orang terkejut. Dia tidak bisa membuat mereka terlalu memperhatikannya. Peninggalan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan faksi kuno itu menyaksikan naik turunnya para jenius secara tiba-tiba, satu demi satu. Oleh karena itu, istilah jenius tidak akan menyebabkan mereka menjadi perhatian sedikit pun. Yang mereka pedulikan hanyalah prestasi macam apa yang saat ini telah dicapai seseorang. Saat ini, Xiao Yan hanyalah seorang douling. Meskipun dia bahkan belum berumur 20 tahun, ini tidak berarti banyak. Bagaimanapun, perjalanan kultivasi seseorang sangat berbahaya. Tidak ada yang berani untuk memastikan atau percaya bahwa Xiao Yan akan benar-benar bisa berjalan sampai ke puncak perjalanan kultivasi ini dan memandang rendah semua orang. Faksi kuno itu terlalu besar. Oleh karena itu, kecuali seseorang mencapai tingkat puncak itu, pada akhirnya dia akan tampak seperti perbedaan antara 50 dan 100 langkah. Pada dasarnya tidak banyak perbedaan mendasar di antara mereka. Mereka tidak percaya. Sebuah ejekan samar terangkat di sudut mulutnya saat Sun Er dengan lembut bergumam, tidak apa-apa hanya dengan aku yang percaya. Setelah 1 malam istirahat, energi Xiao Yan kembali hidup keesokan harinya. Saat dia bangun dari tempat tidur, dia menghabiskan setengah jam menyelesaikan penyempurnaan akar roh api Dian. Karena Penatua Liu tidak menyatakan waktu di mana dia membutuhkan pil kekuatan naga itu, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Xiao Yan keluar dari kamar. Dia baru saja berjalan menuruni bintang-bintang ketika sosok Dian berkedip dan muncul seperti hantu. Mata hitam pekatnya berkedip saat mereka menatap Xiao Yan.
Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat cara miliknya ini. Dia melemparkan botol giok ke tangannya dan tidak bisa menahan tawa diam-diam dengan cara pahit ketika dia melihat ekspresi gembira itu. Gadis kecil ini mungkin sangat kuat, tetapi mentalitasnya tidak jauh berbeda dengan seseorang seusianya. Dian akhirnya berhenti mengganggu Xiao Yan setelah mendapatkan beberapa danwan lezat yang penuh dengan energi. Namun, dia merasa sedikit malu karena ingin segera pergi setelah mendapatkan barang itu. Karenanya, dia dengan patuh duduk di salah satu sudut. Sikapnya yang lembut dan imut itu menyebabkan Wu Jia di samping memiliki keinginan untuk maju dan dengan kejam mencubitnya. Pada saat ini, Sun Er, Wu Jia, dan Wu Hao semuanya hadir di aula. Hari ini, Wu Hao tidak terburu-buru ke arena pertarungan. Bahkan Xiao Yan dan yang lainnya merasa sedikit tidak bisa berkata-kata pada fanatisme yang dimiliki orang ini terhadap pertempuran. Xiao Yan bertanya tentang masalah baru-baru ini yang terjadi untuk Pansgate dari Sun Er dan sisanya selama dia makan sarapan. Dia hanya menghela nafas lega setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia pada akhirnya adalah pemimpin Pansgate. Meskipun dia tidak terlalu bertanggung jawab sebagai pemimpinnya, dia tidak pernah menyangkal statusnya. Xiao Yan baru saja akan bangun setelah makan sarapannya ketika pintu yang tertutup rapat ke kamar dibuka. Segera, suara keras Lin Yan itu melolong keras di dalam aula. Xiao Yan, ku dengar kau telah kembali. Haha, apakah Anda punya waktu untuk berdebat hari ini? Beberapa hari ini, saya tidak bersenang-senang saat bertarung di beberapa pertandingan di arena pertarungan. Bajingan itu lari begitu saja setelah melihatku. Lin Yan, yang tampak ceroboh, masuk ke dalam ruangan. Dia mengabaikan ekspresi tak berdaya dari Xiao Yan dan yang lainnya dan langsung datang ke sisi meja. Dia secara acak mengambil roti di atas meja dan dengan kejam menggigit sambil berbicara dengan cara yang samar. Siapa gadis kecil ini? Bruk. Sementara roti itu dikunyah di mulutnya, Lin Yan mengabaikan Xiao Yan dan yang lainnya dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Dian yang duduk di samping. Dia baru saja tersenyum dan bertanya ketika wajahnya dengan cepat menegang di bawah tatapan tertegun Sun Er, Xiao Yan, dan Wu Hao. Sanggul yang dikunyah di mulutnya dimuntahkan dengan keras bersama air liurnya. Sesaat kemudian, seluruh wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru mundur seolah-olah dia telah disetrum. Kenapa kamu di sini?" Suara yang sangat terkejut dan tajam dipancarkan dari mulut Lin Yan saat dia melangkah mundur. Sun Er, Wu Jia, dan Wu Hao bingung saat melihat perubahan mendadak Lin Yan ini. Hanya Xiao Yan yang mengerti bahwa kemungkinan orang ini telah mengenali Dian. "Kenapa kamu berteriak begitu keras?" Dian menutupi telinganya dan berkata dengan sangat tidak puas kepada Lin Yan yang terkejut. Lin Yan menelan seteguk air liur. Dia hanya diam-diam sedikit rileks saat melihat Dian tidak memiliki tindakan khusus lainnya. Dia memutar di sekitar meja besar di aula dan dengan hati-hati pergi ke belakang Xiao Yan dan yang lainnya. Dia berkata dengan lembut, "Sialan, mengapa orang ini ada di sini? Apakah kalian semua baik-baik saja?" "Kami sangat baik." Xiao Yan merentangkan tangannya dan tersenyum saat menjawab. Lin Yan tanpa sadar melebarkan matanya saat melihat sikap tenang Xiao Yan. "Apakah kamu tahu identitasnya?" "Iya." Xiao Yan tersenyum. Dia berjalan ke sisi Dian dan mengusap kepalanya saat dia tersenyum dan berkata, "Seorang gadis kecil yang sangat lucu." "Lucu?" Sudut mulut Lin Yan bergerak-gerak saat dia berbicara di dalam hatinya. Jika Anda dapat melihat pemandangan menakutkan tentang bagaimana orang ini menendang semua pesaing dari arena selama kompetisi besar peringkat kuat terakhir, Anda mungkin tidak lagi berpikir demikian. "Saya sudah selesai makan. Aku pergi." Dian memasukkan sarapan ke dalam mulutnya. Dia mengayunkan kepalanya dan melepaskan tangan Xiao Yan. Dengan mendengus Lin Yan, dia mulai melompat-lompat saat dia berjalan keluar. Dia bahkan berbalik menghadap Xiao Yan untuk berbicara tepat ketika dia akan keluar melalui pintu. "Ingat kesepakatan kita. Selain itu, saya merasa Anda menyenangkan untuk dilihat. Anda bisa datang dan menemukan saya jika ada orang yang berani menggertak Anda. Aku akan memberikan pukulan kepada setiap orang seperti orang di sampingmu itu." Gadis kecil itu dengan bangga melambaikan tangan kecilnya setelah mengatakan ini.
Setelah itu, dia mengayunkan ekor kuda ungunya sebelum melompat dan menghilang dari pandangan Xiao Yan dan yang lainnya. Sialan, Xiao Yan, kapan kamu benar-benar mengenal Brute Forest Queen? Lin Yan baru pulih keadaan normalnya setelah hilangnya Ziyan. Tinjunya hancur di bahu Xiao Yan saat dia berbicara dengan terkejut. Sungguh tidak terduga bahwa orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat yang kamu katakan sangat kamu takuti sebenarnya adalah gadis kecil. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memboda. Wajah Lin Yan berubah agak memerah saat dia diejek oleh Xiao Yan. Dia mendengus dan berkata, dengan monster ini melindungimu, apakah kamu masih perlu takut pada Liu Qing? Orang itu hanya bisa mengambil jalan lain saat dia melihatnya. Saya berharap seorang gadis kecil mendukung saya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebagai laki-laki jantan, dia benar-benar tidak ingin bergantung pada nama seorang gadis kecil untuk sombong dengan penuh kemenangan. Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara ketukan yang terburu-buru tiba-tiba keluar dari pintu. Segera, sesosok manusia buru-buru masuk ke dalam setelah Sun Er menjawab dengan suara lembut. Atai, apa itu? Xiao Yan tanpa sadar berbicara dengan cara tertegun ketika dia menatap pria terengah-engah yang bergegas masuk. Ketua, ada beberapa hal yang melibatkanmu. Atai menggosok kepalanya dan berkata, kemarin, saya telah mengambil cuti untuk kembali ke akademi luar, hanya untuk mendengar bahwa seseorang sedang mencari Anda dengan segera. Oh, siapa? Xiao Yan sedikit terkejut saat dia bertanya dengan cemberut. Sepertinya dia dipanggil Xiao Yu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah kakak perempuanmu. Atai berkata, dari ekspresinya, dia sepertinya memiliki beberapa hal mendesak untuk diberitahukan kepadamu. Akademi dalam tidak mengizinkan siswa dari akademi luar untuk masuk. Oleh karena itu, dia memintaku untuk memberitahumu untuk pergi melakukan perjalanan ke akademi luar apapun yang terjadi. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia mengerti Xiao Yu dengan sangat baik. Dia tidak akan terlalu cemas kecuali sesuatu yang besar telah terjadi. Namun, apa yang bisa terjadi saat berada di akademi luar? Xiao Yan maju mundur 2 langkah. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Dia berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Beberapa sosok manusia muncul dari pintu keluar ilusi akademi dalam. Dari tampang penampilan mereka sebenarnya adalah Xiao Yan, Sun Er dan yang lainnya. Di belakang mereka adalah Lin Yan yang mengikuti karena penasaran. Saat Xiao Yan dan yang lainnya bergegas keluar dari hutan, suara tua yang samar terdengar di atas kepala semua orang. Kamu harus mendapatkan surat dari seorang tetua jika kamu ingin meninggalkan akademi dalam. Apa yang rencananya akan Anda lakukan oleh kelompok besar Anda dengan pergi? Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala ketika mereka mendengar suara ini, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berdiri di atas cabang pohon. Melihat dengan seksama, dia adalah Penatua Su yang mereka lihat ketika mereka pertama kali memasuki akademi dalam. Penatua Su, saya Xiao Yan dan saya memiliki masalah mendesak yang mengharuskan saya melakukan perjalanan ke akademi luar. Tolong bantu aku. Xiao Yan mengambil langkah maju, menekan kecemasan di hatinya. Dia dengan hormat berbicara kepada Penatua di cabang pohon. Oh, Xiao Yan. Penatua Su terkejut saat mendengar ini. Tatapannya buru-buru dialihkan ke tubuh Xiao Yan. Ketika dia melihat wajah yang agak familiar itu, segera ada senyuman tambahan di wajah aslinya yang acuh tak acuh. Sebenarnya siswa Xiao Yan. Mengapa? Apakah kamu bosan setelah tinggal di akademi dalam dan ingin berjalan-jalan di luar? Di mana saya bisa mendapatkan waktu luang seperti itu? Hanya saja ada masalah mendesak yang mengharuskan saya pergi dan melihatnya. Xiao Yan tertawa getir. Dia menangkupkan tangannya ke arah Elder Su dan berkata, Elder, tolong. Penatua Su berhenti sejenak karena menurut aturan akademi dalam, tanpa surat, mereka tidak bisa membiarkan orang pergi begitu saja. Namun, Xiao Yan berbeda. Dia adalah seseorang yang secara pribadi dikatakan oleh Penatua pertama untuk memberikan perhatian ekstra. Selain itu, meskipun dia telah ditempatkan di sini, dia juga telah mendengar tentang Xiao Yan mampu memperbaiki pil tingkat 5. Karena itu, dia cukup senang membantu Xiao Yan.
Menurut aturan, saya tidak bisa membiarkan Anda lulus karena Anda tidak memiliki surat di tangan Anda. Namun, karena murid Xiao Yan, saya akan melanggar peraturan sekali hari ini. Penatua Su merenung sejenak sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum. Terima kasih banyak tetua. Xiao Yan segera bersukacita saat melihat Penatua Su menganggukkan kepalanya. Hei, wajahmu cukup besar. Saya telah datang untuk menemukan penatua ini beberapa kali dan dia selalu menunjukkan kepada saya wajah orang yang sudah meninggal. Jika Anda tidak menyerahkan surat, Anda tidak diizinkan untuk lewat. Benar-benar tidak terduga bahwa dia akan bersikap lunak kepada Anda. Di belakang Xiao Yan, Lin Yan sedikit terkejut saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum. Dia juga sangat sadar bahwa alasan para sesepuh ini begitu sopan kemungkinan besar karena dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Lagi pula, sebagai seorang alkemis, dia jelas mengerti daya tarik seperti apa yang dimiliki alkemis tingkat 5 terhadap sesepuh yang kekuatannya berada di kelas doang ini. Xiao Yan GG, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Seharusnya tidak ada masalah yang terlalu besar yang akan terjadi di dalam Akademi Jianan. Sun Er, yang telah memperhatikan Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Meskipun yang pertama menyembunyikannya dengan baik, dia masih bisa menemukan kecemasan samar di antara alis Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit sambil berbicara dengan suara lembut, namun, kamu juga harus mengenal Xiao Yu dengan baik. Dia memiliki karakter yang angkuh. Kecuali jika ada masalah besar, dia pasti tidak akan datang mencariku. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kami juga dari klan yang sama. Selain itu, klan Xiao telah direduksi menjadi keadaan ini karena aku. Saya juga merasa sedikit kasihan pada mereka. Sun Er tersenyum, tangannya yang halus dengan lembut memegang telapak tangan Xiao Yan, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Saat keduanya berbicara dengan lembut, ruang dari area terbuka di depan mereka tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Segera, ruang itu tampak terbelah dengan paksa oleh tangan yang tak terlihat. Sebuah pintu menyilaukan berwarna perak muncul dalam pandangan mereka. Saya sudah mengirimkan sinyal, oleh karena itu, akan ada beberapa griffin yang menunggumu. Pegunungan dalam Akademi Dalam dipenuhi dengan banyak magical beast. Jika tidak ada griffin untuk ditunggangi, Anda mungkin perlu membuang waktu seminggu untuk mencapai Akademi luar. Elder Su dengan lembut mendarat di tanah dari cabang pohon dan tersenyum ketika dia berbicara dengan kelompok Xiao Yan. Elder Su, terima kasih banyak. Aku pasti akan membalas budi yang dibuat hari ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Elder Su dengan rasa terima kasih. Dia tidak tinggal lama karena dia memimpin dengan cepat berjalan menuju pintu berwarna perak. Setelah itu, sosoknya menghilang dengan cahaya yang berkedip-kedip. Sun Er dan yang lainnya mengikuti setelah Xiao Yan. Dengan kilatan cahaya perak, hutan sekali lagi menjadi kosong. Melihat sikap cemas Xiao Yan, tampaknya dia memang memiliki masalah yang mendesak. Saya khawatir saya perlu melaporkan kepada Penatua. Pertama tentang ini, Penatua Su merenung sejenak setelah orang terakhir menghilang di balik ambang pintu berwarna perak. Dia berbalik dan melompat ke langit. Sepasang sayap Douki muncul saat dia bergegas menuju Akademi Dalam. Saat mereka keluar dari pintu berwarna perak, pegunungan tak terbatas muncul di hadapan Xiao Yan. Ada ngarai tak berdasar yang memanjang dan akhirnya menghilang ke tepi pandangan mereka tidak jauh di depan mereka. Pada saat ini, ada griffin yang sangat besar yang mengepakkan sayapnya di samping ngarai. Bahkan ada dua orang yang mengendarai griffin. Beberapa dari kalian menuju Akademi luar kan? Ayo naik. Seseorang yang sedang mengemudi berdiri dan tersenyum. Dia berbicara dengan Xiao Yan dan yang lainnya saat melihat penampilan mereka. Terima kasih banyak. Xiao Yan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk melompat ke griffin sebelum tubuhnya berdiri tegak tanpa bergerak di belakang griffin, yang cukup licin. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Semuanya adalah orang-orang dengan kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan menunjukkan hal memalukan yang ditampilkan beberapa siswa baru ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Dalam. Melihat gerakan mantap ini, kedua pembalap griffin juga mengeluarkan pujian pelan. Para murid itu memang layak menjadi murid Akademi Dalam.
Ketangkasan semacam ini adalah sesuatu yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan siswa akademi luar. Duduklah dengan tenang, teriakan keluar. Griffin tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan berangkat dalam embusan angin kencang. Sebuah tubuh besar terangkat ke langit sebelum akhirnya dengan cepat terbang menuju pegunungan di akademi luar. Di tempat terbuka berlabuh Griffin di akademi luar. Karena Griffin sangat menarik perhatian, ada cukup banyak siswa akademi luar yang berkumpul di sekitar tempat terbuka. Para siswa ini langsung terkejut ketika melihat sekelompok orang turun dari Griffin yang baru saja mendarat. Xiao Yan, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao pada dasarnya adalah bintang yang diketahui semua orang di akademi luar sebelum mereka berempat memasuki akademi dalam. Meskipun lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak saat itu, masih ada cukup banyak siswa yang mengingatnya. Sebab, gelombang percakapan pribadi terdengar saat keempat orang itu menampakkan diri. Mata mereka dipenuhi dengan panas yang membara. Xiao Yan, yang sedang terburu-buru, secara alami tidak peduli dengan tatapan ini. Dia memimpin kelompok keluar dari lapangan terbuka dan mengandalkan ingatannya untuk berjalan ke kediaman instruktur Ruoling. Hei, gadis berpakaian hijau itu sangat cantik. Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Sangat disayangkan. Jika saya pernah bertemu dengannya sebelumnya, saya bahkan mungkin bisa mendekat dan memiliki kecantikan seperti itu. Beberapa suara tanpa sadar menjadi lebih keras saat mereka memandangi sekelompok orang yang telah menghilang dari ujung pandangan mereka. Ada sekelompok siswa baru yang telah memasuki akademi luar selama setengah tahun ini. Oleh karena itu, mereka belum pernah melihat Sun Er dan yang lainnya sebelumnya. Namun, melihat sikap kelompok yang mengesankan, siswa baru yang baru saja tiba ini tidak berani terlalu keras. Suara mereka secara alami muncul sekarang setelah kelompok itu pergi. Ki, anak nakal, kulitmu sangat gatal. Itu adalah wanita senior Xiao Yan. Kamu benar-benar ingin dekat dengannya hanya dengan kekuatanmu. Seorang siswa yang tampak lebih tua melirik seorang siswa baru yang muncul di sampingnya dan berkata dengan tawa dingin. Siapa Xiao Yan? Saya hanya mendengar tentang siswa baru kepala Raja Yan Cheng dan tidak mengenal Xiao Yan. Murid baru itu juga seperti duri. Segera, dia membalas dengan amarah. Raja murid baru Yan Cheng. Itu hanya beberapa hal yang sekelompok siswa baru yang tidak tahu luasnya langit dan bumi yang diciptakan, namun kamu berani membandingkan dengannya. Kembali ketika senior Xiao Yan memasuki Akademi Inter, dia sudah menjadi bintang 6 Dadoushi. Sekarang dia telah menjalani pelatihan yang berat di dalam akademi dalam selama setengah tahun. Kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dia mungkin telah mencapai puncak kelas Dadoushi. Berapa pangkat Yan Cheng itu? Hanya dengan satu tamparan, dia bahkan tidak akan mengenali ibu tuanya. Seorang siswa yang lebih tua diejek. Yang disebut raja siswa baru itu hanyalah sesuatu yang telah dipilih sekelompok siswa baru dalam pertemuan mereka. Kekuatan Yan Cheng itu adalah yang paling luar biasa. Oleh karena itu, dia didukung oleh sekelompok mahasiswa baru untuk menjadi raja mahasiswa baru. Meski kekuatan mahasiswa baru dianggap tidak kuat, namun mereka menang dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu juga merupakan faksi yang cukup kuat di akademi luar. Ekspresi murid baru itu juga sedikit berubah ketika dia mendengar yang disebut puncak kekuatan Dadoushi. Dia juga jelas tentang jarak yang sangat besar antara keduanya dan segera tidak lagi berani mengucapkan kata-kata sembrono. Dia hanya menyelipkan ekornya dan melarikan diri dengan perasaan kecewa. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak mengetahui perubahan yang terjadi di akademi luar selama setengah tahun ini. Selain itu, mereka tidak akan memperhatikannya bahkan jika mereka tahu. Dengan kekuatan gerbang Pan saat ini, dia mampu menduduki peringkat teratas bahkan di akademi dalam. Mengapa mereka perlu repot dengan siswa baru yang baru saja masuk akademi luar ini? Mereka mengikuti jalan dan berjalan menuju tempat di mana instruktur Ruoling beristirahat. Karena Sun Er dan Hu Jia, mereka telah menarik cukup banyak tatapan di sepanjang jalan. Beberapa siswa yang lebih tua memang mengenali sedikit dari mereka. Namun, beberapa siswa baru memiliki wajah yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu saat mereka berhenti dan menoleh sambil berulang kali berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Mereka bergegas sepanjang perjalanan.
Sekitar 10 menit kemudian, rumah elegan instruktur Rowling muncul di hadapan Xiao Yan. Dia diam-diam menghela nafas lega saat dia meningkatkan kecepatan langkahnya. Sesaat kemudian, mereka akhirnya sampai di depan pintu sebelum mengetuknya dengan lembut. Berderak, pintu mengeluarkan suara saat dibuka. Wajah kurus pucat, cantik yang agak akrab muncul di pandangan Xiao Yan. Dengan sosok cantik yang lurus dan kaki ramping yang sangat representatif, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Xiao Yu? Xiao Yu, yang telah membuka pintu, juga tercengang saat melihat sekelompok besar orang di depannya. Namun, saat tatapannya beralih ke wajah Xiao Yan, dia langsung terkejut. Kejernihan kristal di matanya yang cantik muncul secara bertahap. Itu menunjukkan jejak badai yang bergulir. Jangan menangis, jangan menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya telah bergegas keluar tanpa henti. Xiao Yan melihat Xiao Yu mengungkapkan sikap lembut dan lemah di depannya untuk pertama kalinya. Dia sangat tertegun dan segera berbicara dengan tergesa-gesa. Bagian belakang gigi Xiao Yu menggigit bibir bawah merahnya dengan erat. Dia akhirnya tidak menangis. Yang dia lakukan hanyalah menarik tangannya dan buru-buru berlari ke dalam rumah. Di bawah tingkah lakunya yang tidak biasa ini, Xiao Yan tidak berani menolak sedikit pun, dan membiarkannya menariknya ke depan sesuka hatinya. Dengan Xiao Yu memimpin mereka, kelompok itu melewati ruang tamu dan akhirnya tiba di depan sebuah pintu. Baru kemudian yang pertama memperlambat langkahnya dan dengan lembut membuka pintu. Tangan Xiao Yan tiba-tiba sedikit gemetar saat dia menatap ekspresi Xiao Yu. Dia perlahan masuk ke dalam kamar dan langsung melihat sebuah tempat tidur serta pria yang tergeletak di atasnya. Pria itu berusia sekitar 25 tahun. Pada saat ini, matanya tertutup rapat dan kulitnya seputih seprai. Selain itu bahkan berisi tampilan menderita dan tubuhnya sesekali akan sedikit bergetar. Wajahnya sebenarnya sedikit mirip dengan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah yang dikenalnya. Tinjunya tiba-tiba menegang. Ada sedikit jejak darah yang menyebar dari pupil hitam pekatnya. Sesaat kemudian, suara rendah yang menahan amarah yang tak tertandingi diam-diam keluar dari tenggorokannya. Kakak kedua. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.